Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak tangguh bernama Lamulu di daerah Sulawesi Tenggara. Sejak kecil, ia sudah ditinggal ibunya, sedangkan sang ayah sudah cukup berumur. Tenaganya telah jauh berkurang. Lamulu kini menggantikan posisi ayahnya dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia memancing di sungai hampir setiap hari. Hasilnya sebagian digunakan untuk lauk makan dan sebagiannya dijual ke pasar untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Lamulu tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras sejak kecil. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain dalam hidupnya. Suatu hari, Lamulu memancing di sungai. Sial baginya hanya mendapat seekor ikan kecil, namun aneh bentuknya. Ikan itu kemudian dibawa pulang dan ditunjukkan kepada ayahnya. Ayah, tidak tahu ikan jenis apa ini. Seumur hidup baru melihat ikan seperti ini. Sebaiknya tidak usah digoreng, kau pelihara saja di dalam gelas. Jelas ayahnya yang takjub sambil memperhatikan ikan aneh yang dibawa putranya itu. Lamulu setuju dengan ayahnya. Ikan kecil berbentuk aneh itu lalu dipelihara di dalam gelas. Keanehan terjadi di keesokan harinya. Betapa kagetnya Lamulu menyaksikan ikan kecil aneh tersebut kini sudah tumbuh memenuhi gelas tempat tinggalnya. Ia lalu memindahkan ikan itu ke dalam sebuah guci. Untuk sementara waktu, Lamulu akhirnya bisa bernapas lega. Namun keanehan terjadi keesokan harinya lagi, di mana ikan tersebut kini telah membesar seukuran guci tempat tinggalnya. Maka ikan itu pun dipindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Tetapi hari berikutnya, ia tumbuh lagi semakin besar dan besarnya hingga tidak ada tempat lagi yang dapat menampungnya. Lepaskan saja dia ke laut. Di sana ia bisa tumbuh sebesar apapun, dan laut pasti akan sanggup menampungnya, perintah ayahnya kepada Lamulu. Anak itu menurut saja. Ia bawa ikan itu ke tepi pantai. Kau kuberi nama Jinade. Aku sengaja lepas karena sudah tak sanggup lagi merawatmu. Mudah-mudahan kau bahagia di sini. Jika aku kangen, aku akan datang dan memanggil namamu. Jelas Lamulu. Ikan itu mengangguk-angguk seolah paham dengan ucapan dari Lamulu. Sejak saat itu, Lamulu sering datang ke pantai dan memanggil ikan kesayangannya itu. Tidak lupa ia selalu membawakan makanan untuknya sebagai hadiah. Lama-kelamaan kebiasaannya itu diketahui oleh 3 orang tenaganya. Ukuran tubuh Jinade yang besar membuat mereka tertarik menangkapnya. Mereka lalu mempelajari cara Lamulu memanggil ikannya itu. Setelah tahu, mereka lalu menangkap Jinade dengan tombak dan memakannya. Lamulu mengetahui pelakunya adalah tetangganya. Setelah melihat sendiri mereka tengah menyantap ikan besar itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam marahnya, ia kumpulkan tulang-tulang milik Jinade itu, lalu menguburkan di dalam halaman rumahnya. Keesokan harinya, ketika hendak memancing, Lamulu menyaksikan sebuah pohon berbatang emas, berdaun dan berbunga intan. Buahnya adalah berlian mahal yang berkilauan. Pohon itu tumbuh di atas kuburan Jinade. Rupanya, ikan malang itu ingin membalas jasa baik Lamulu yang telah merawatnya setulus hati. Berkat pohon ajaibnya itu, Lamulu dan ayahnya hidup bercukupan. Namun mereka tetap rendah hati dan tidak pernah lupa untuk membantu mereka yang hidupnya kurang beruntung. Sekian cerita rakyat tentang Lamulu.